Ruang Dewa Bela Diri, Bab 1026 sampai dengan 1030. Bab 1026 Alam Transendensi, Surga Ketujuh. Setelah Ye Xiwen dengan cepat mengalahkan para ahli dari wilayah Laut Taifeng dengan kekuatan yang luar biasa, reputasinya menyebar ke seluruh wilayah Laut Yunsing dalam semalam, menjadikannya seorang selebriti lokal sejati. Berbeda dengan sebelumnya, Ye Xiwen sudah memiliki reputasi. Tetapi saat itu ia hanya dikenal sebagai seorang master di kalangan generasi muda. Namun, setelah kompetisi 100 besar ini, situasinya berubah secara mendasar. Kompetisi ini membuat banyak orang benar-benar menyadari kemampuannya. Kelompok ahli muda ini telah berkembang ke tingkat yang menakutkan. Di Laut Yunsing, selain para ahli alam aspek Dharma yang tertutup dan para ahli alam aspek Dharma setengah langkah yang semi tertutup, mereka bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu kekuatan tempur paling luar biasa di dunia terbuka. Yang paling menakutkan adalah generasi muda ini begitu tangguh sehingga bahkan seorang ahli biasa di tingkat ke-9 alam aspek Dharma kemungkinan besar tidak akan mampu menandingi mereka dalam satu gerakan. Apa yang mendefinisikan seorang jenius dan apa yang mendefinisikan seorang anak ajaib terungkap sepenuhnya pada saat ini. Pada level yang sama, para jenius dan anak ajaib dapat dengan mudah menghadapi selusin atau 20 orang tanpa tekanan apapun. Setelah Ye Xiwen dengan mudah mengalahkan 3 anak ajaib, Pang Tiangan, dan Yan Suran, ia secara alami menjadi juara yang diakui. Tuan Muda Hailong juga dengan mudah mengakui kekalahan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa Tuan Muda Hailong terluka parah, jika tidak pasti akan terjadi pertempuran sengit. Sebagian besar orang percaya bahwa bahkan jika Tuan Muda Hailong berada di puncak kekuatannya, ia mungkin bukan lawan yang sepadan bagi Ye Xiwen. Kompetisi untuk daftar 100 besar telah berakhir, tetapi diskusi terus berlanjut. Seperti biasa, banyak kuda hitam muncul tahun ini. Yang paling mengejutkan dari semuanya tidak diragukan lagi adalah Ye Xiwen, yang memenangkan kejuaraan sejak awal. Ketenarannya menyebar seperti api, mengguncang dunia. Tak seorang pun berani meremehkan sang maestro yang saat itu masih seorang talenta muda. Meskipun masih muda, ia telah mencapai titik di mana ia bisa menarik perhatian mereka. Namun, daftar 100 teratas itu dengan cepat terovershadowed oleh masalah lain, yang menjadi fokus perhatian publik. Itu artinya ujian alam darah akan segera dimulai. Jika kompetisi untuk daftar 100 teratas hanyalah sebuah acara besar di wilayah Laut Yunsing, maka uji coba alam darah ini adalah acara besar bagi seluruh wilayah laut tak berujung. Ujian alam darah, seperti namanya, adalah ujian yang berlangsung di dalam alam darah, dan hanya generasi muda yang dapat berpartisipasi. Ini bukan hanya panggung bagi para pendekar terampil dari berbagai wilayah laut, tetapi yang lebih penting, ini juga merupakan tempat yang cocok untuk kultivasi. Menghabiskan waktu di dalam ruangan hampir selalu menghasilkan peningkatan yang signifikan. Namun, prasyaratnya adalah bertahan hidup. Nama, ujian alam darah, bukan hanya karena lingkungan di dalam alam darah, tetapi juga karena proses ujian ini yang paling brutal. Mereka yang bertahan hingga akhir semuanya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelum memasuki ujian alam darah. Menurut beberapa orang, itu seperti menumbuhkan racun gu di lingkungan yang paling brutal. Para ahli muda ini diasah, dan mereka yang mampu menonjol semuanya adalah Raja Gu. Meskipun setiap ekspedisi dapat mengakibatkan kerugian besar, atau bahkan kehancuran total, setiap wilayah laut mengirimkan murid-murid paling elitnya untuk berpartisipasi dalam ujian alam darah setiap kali dimulai. Alasannya sederhana, tidak pergi bukan berarti tidak mungkin, tetapi jika mereka tidak pergi, akan terbentuk kesenjangan besar antara mereka dan generasi muda di wilayah laut lainnya. Kesenjangan generasi ini pada akhirnya akan menciptakan ketidakseimbangan kekuatan absolut antar wilayah laut. Sekarang, semua wilayah laut di lautan tak berujung yang dapat dianggap super atau besar adalah wilayah-wilayah yang menonjol dalam ujian alam darah. Setelah akumulasi selama bertahun-tahun, mereka akhirnya berhasil menonjol dari banyak wilayah laut lainnya. Oleh karena itu, meskipun mengetahui bahwa mereka mungkin akan menderita kerugian besar, tidak ada wilayah laut yang akan melepaskan kesempatan untuk memasuki ujian alam darah. Bahkan di antara berbagai wilayah laut,
Tidak ada kekuatan yang akan melepaskan kesempatan ini. Karena begitu penerus kekuatan lain kembali dari sana, mereka akan menciptakan ketidakseimbangan kekuatan. Satu atau dua generasi mungkin tidak tampak berarti, tetapi seiring waktu, kesenjangan yang sangat besar akan muncul. Ujian alam darah diangkat kembali setelah beberapa ratus tahun. Ujian ini diadakan setiap beberapa ratus tahun sekali, yang bertepatan dengan waktu ketika generasi muda tumbuh dewasa dan memasuki ujian alam darah yang jauh lebih brutal. Pada saat itu, banyak pakar dari wilayah Laut Yunsing saja akan berpartisipasi, termasuk tidak hanya mereka yang masuk dalam daftar 100 teratas, tetapi juga pakar tersembunyi dari berbagai ras, serta beberapa pakar yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam kompetisi daftar 100 teratas. Banyak orang tidak peduli dengan kehormatan daftar 100 teratas, tetapi semua orang peduli dengan ujian alam darah, karena mereka tidak berhak meremehkannya. Dalam ujian alam darah, para jenius dari seluruh wilayah laut akan berbentrok sengit. Singkatnya, para jenius itu seperti parasit, mengasah keterampilan mereka dengan darah. Hanya sedikit sekali yang mampu menonjol di antara kerumunan. Namun, seberapapun bisingnya di luar sana, itu tidak ada hubungannya dengan Ye Xiwen. Baginya, yang terpenting adalah melangkah ke tingkat ketujuh alam transenden. Pengetahuan dan pengalaman yang telah dikumpulkan Ye Xiwen sangat mendalam, bahkan jauh lebih mendalam daripada orang biasa. Baginya, mencapai tingkat ketujuh alam transenden bukanlah masalah. Namun, yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana mencapai peningkatan kekuatan tempur yang signifikan. Jika itu hanya soal melangkah ke tingkat ketujuh alam transenden, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, tetapi dia tidak melakukannya. Karena jika hanya itu, meskipun kekuatan tempurnya akan meningkat, itu pasti tidak akan dianggap sebagai lompatan maju. Paling banter, dia akan terus mendominasi di tingkat ke-9 alam transenden. Dia tidak mungkin bisa menandingi seorang ahli alam aspek dharma setengah langkah. Biasanya, tidak akan menjadi masalah besar jika dia tidak bisa menembus ke alam aspek dharma setengah langkah dalam hal kekuatan tempur. Tapi sekarang berbeda, alasannya sederhana. Dia tahu betul bahwa setelah kompetisi untuk daftar 100 besar ini, dia pasti akan menjadi duri dalam daging bagi klan buaya bayangan dan klan naga api beracun, yang berharap bisa membunuhnya secepat mungkin. Saat ini, dia bersembunyi di Sekte Guiyuan, dan mereka tidak bisa berbuat apapun padanya untuk sementara waktu. Tetapi itu tidak berarti mereka akan membiarkannya pergi selamanya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa selama dia menunjukkan wajahnya, diburu adalah suatu kepastian. Pada saat itu, mungkin saja seorang ahli dari alam aspek dharma yang akan bertindak, dan jika kekuatannya masih terbatas pada alam transenden, dia mungkin akan mati tanpa tempat pemakaman. Memikirkan banyaknya ahli alam aspek dharma dari klan naga api beracun dan klan buaya beracun tanpa bayangan, Ye Xiwen merasa sulit untuk tenang. Selain itu, ujian alam darah ini adalah perjalanan yang sangat berdarah. Dia telah mendengar tentang ujian alam darah dari para petinggi Sekte Guiyuan. Alasan mengapa Sekte Guiyuan bersedia mengambil risiko berselisih dengan klan buaya beracun Jueying untuk melindungi Ye Xiwen adalah justru karena ujian alam darah ini. Ujian alam darah hanya berlangsung sekali setiap beberapa ratus tahun. Banyak jenius tumbuh dan mencapai ketenaran, yang semuanya harus menghadapi ujian ini. Namun, para ahli manusia di Laut Yunsing sudah lama tidak mendapatkan banyak manfaat dari ujian alam darah. Atau lebih tepatnya, mereka bahkan kesulitan melindungi diri mereka sendiri. Di lautan tak berujung, umat manusia tidak memiliki keunggulan. Penguasa sejati lautan tak berujung adalah ras laut. Dalam ujian alam darah, umat manusia tidak pernah memiliki keunggulan, terutama di Laut Yunsing, yang hanya merupakan laut kecil, menjadikan umat manusia sebagai target semua pihak. Untungnya, banyak ahli yang muncul kali ini, pada tahun-tahun sebelumnya, akan sangat luar biasa jika ada satu ahli pun di tingkat ke-9 alam transenden. Kali ini, begitu banyak yang muncul secara beruntun, dan ada juga talenta muda yang menjanjikan seperti Tuan Muda Hailong dan Ye Xiwen, yang telah memberi banyak orang kepercayaan diri dalam ujian alam darah ini.
Diharapkan juga bahwa Ye Xiwen akan menjaga dengan baik para jenius dan murid Sekte Guiyuan selama ujian alam darah. Dengan kata lain, sebagai orang muda nomor 1 di wilayah Laut Yunsing, memasuki ujian alam darah kemungkinan besar berarti menghadapi target dari beberapa wilayah laut yang tidak bersahabat, seperti wilayah Laut Taifeng, dan dia mungkin harus menanggung pertempuran berdarah berulang kali. Secara khusus, wilayah Laut Taifeng mengincar wilayah Laut Yunsing dengan penuh keserakahan. Siapa yang tahu trik apa yang akan mereka gunakan? Yan Suran dan yang lainnya telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam transenden. Tingkat apa yang telah dicapai Bian Yun, orang nomor 1 di wilayah Laut Taifeng, yang konon mampu sepenuhnya menekan orang-orang ini? Ye Xiwen pernah bertanya kepada Tuan Muda Hailong, dan jawaban yang diterimanya adalah bahwa ia bukanlah tandingan Bian Yun. Dengan kata lain, Bian Yun mungkin sudah melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah. Semua ini memaksa Ye Xiwen untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Hanya dengan meningkatkan kekuatan tempur seseorang hingga mampu menghadapi seseorang di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah, barulah seseorang memenuhi syarat untuk melindungi diri sendiri selama seluruh ujian alam darah. Kesulitan menghadapi tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah dengan kekuatan tingkat ke-7 alam transenden sungguh tak terbayangkan. Keengganan Ye Xiwen untuk maju ke tingkat ke-7 alam transenden adalah hasil dari upayanya yang terus-menerus untuk memadatkan kekuatannya, sehingga menciptakan ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Sedikit demi sedikit, Ye Xiwen untuk sementara mengesampingkan semua gangguan dari luar, pikirannya sepenuhnya terfokus pada kultivasi. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Selama 5 tahun penuh, ia terus-menerus menekan kultivasinya dan menerobos berbagai rintangan. Akhirnya, setahun yang lalu, ia berhasil memasuki tingkat ke-7 alam transenden. Namun, setelah memasuki tingkat ke-7 alam transenden, ia tidak langsung meninggalkan pengasingannya tetapi memilih untuk terus berkultivasi. Namun, kini ia tak punya pilihan selain keluar dari pengasingan. Alasannya sederhana, ujian alam darah akan segera dimulai. Dan bahkan dia pun harus meninggalkan pengasingannya. Di dalam ruangan rahasia itu, Ye Xiwen perlahan mendorong pintu hingga terbuka, dan udara segar pun masuk dengan deras. Uji coba alam, darah, aku datang. Bab 1027 Pembunuhan. Ye Xiwen adalah orang terakhir yang keluar dari pengasingannya. Saat itu, semua orang dari Sekte Guiyuan sudah sepenuhnya siap dan bersedia berangkat segera setelah Ye Xiwen keluar dari pengasingannya. Ye Xiwen tidak mengenal Sekte Guiyuan. Mungkin satu-satunya orang yang dikenalnya adalah Pei Xingchen. 5 tahun telah berlalu, dan aura Pei Xingchen menjadi lebih terkendali. Tidak lagi seflamboyan seperti 5 tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya, dia sekarang mampu mengendalikan kekuatan tingkat ke-9 dari alam transenden dengan sangat baik. Jika Pei Xingchen 5 tahun lalu bagaikan pedang tajam yang terhunus dari sarungnya, maka sekarang pedang itu telah disarungkan, dan menjadi lebih tenang, dan benar-benar dapat melangkah ke tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah kapan saja. Yang kurang hanyalah sedikit keberuntungan. Ujian di alam darah ini pasti akan membawa imbalan besar. Melihatmu, nak, aku benar-benar menyerah untuk bertanding denganmu. Melihat aura tak sengaja yang dipancarkan Ye Xiwen, Pei Xingchen terdiam. Dia telah membuat kemajuan yang cukup besar dalam 5 tahun terakhir. Dia bertanya pada dirinya sendiri, jika dia menghadapi Ye Xiwen dari 5 tahun yang lalu, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Tetapi 5 tahun telah berlalu, dan dia telah membuat kemajuan yang begitu besar. Bagaimana mungkin Ye Xiwen tidak membuat kemajuan sama sekali? Uji coba alam darah adalah acara besar yang dihadiri oleh banyak ahli di seluruh lautan tak berujung. Tetapi acara ini tidak diadakan di benua kuno yang terpencil, melainkan di ruang subdimensi lain, yaitu alam darah. Alam darah memiliki pintu masuk di berbagai bagian laut tak berujung, dengan beberapa area memiliki hingga 2 atau 3 pintu masuk. Hanya ada satu pintu masuk menuju alam darah di Laut Yunsing. Pintu masuk itu terletak di sebuah pulau, dan hampir tidak ada orang yang datang ke sini pada hari-hari biasa. Namun, ketika tiba waktunya untuk menjalani ujian alam darah, semua kekuatan besar berbondong-bondong datang ke sini.
Meskipun daftar 100 teratas tidak hanya mencakup murid-murid muda dari kekuatan besar tetapi juga beberapa kultivator independen. Pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka berasal dari kekuatan besar. Daftar 100 teratas hampir seluruhnya mencakup kekuatan-kekuatan dominan di Laut Yunsing, yang semuanya telah berkumpul di pintu masuk alam darah. Kita hanya bisa membayangkan betapa spektakulernya pemandangan itu. Sejumlah besar ahli muda berkumpul di pulau kecil ini saat ini, menunggu dibukanya pintu masuk alam darah agar mereka dapat memasuki alam darah sesegera mungkin. Ketika Sekte Guiyuan dan rombongan Ye Xiwen tiba, mereka langsung menarik banyak perhatian. Sekte Guiyuan adalah salah satu dari 6 penguasa tertinggi wilayah Laut Yunsing, dan murid-muridnya selalu menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi, terutama dengan kehadiran Ye Xiwen di antara mereka. Sebagai yang pertama di antara generasi muda yang baru muncul, secara alami, Ye Xiwen menjadi pusat perhatian semua orang. Setelah daftar 100 teratas dirilis, ia langsung menjadi pusat perhatian banyak orang dan menjadi tujuan yang ingin dikejar oleh banyak anak muda. Namun, selama 5 tahun ini, Ye Xiwen tampaknya menghilang sepenuhnya, tanpa ada kabar tentangnya. Jika bukan karena berita dari Sekte Guiyuan bahwa dia sedang mengasingkan diri, banyak orang akan menduga bahwa dia telah dibunuh oleh para ahli dari klan naga api beracun dan klan buaya beracun tanpa bayangan. Ini bukan hal yang mustahil. Seiring dengan menyebarnya ketenaran Ye Xiwen di seluruh Laut Yunsing, dendamnya terhadap klan buaya beracun tanpa bayangan dan klan naga api beracun menjadi topik pembicaraan banyak orang, dan dikenal luas. Semua orang tahu betul betapa pendendamnya kedua penguasa suku laut ini. Ye Xiwen telah membunuh anak didik mereka, dan mengingat kepribadian mereka, akan aneh jika mereka tidak membalas dendam. Namun, selama 5 tahun ini, Ye Xiwen telah dilindungi di Sekte Guiyuan, yang mencegah kedua klan pendendam itu menemukannya. Jika tidak, bahkan jika Ye Xiwen bersembunyi di parit, kedua klan itu akan menemukannya melalui pencarian menyeluruh. Begitu Ye Xiwen menginjakkan kaki di pulau itu, dia langsung merasakan banyak tatapan bermusuhan yang tertuju padanya, tanpa berusaha menyembunyikannya, menatap langsung ke arahnya. Mereka tak lain adalah para ahli dari klan naga api beracun dan klan buaya beracun tanpa bayangan. Para ahli dari kedua klan ini berharap mereka bisa melahap Ye Xiwen hidup-hidup dan membunuhnya sepenuhnya. Ini akan menarik, bukankah itu Ye Xiwen? Sekarang para ahli dari klan naga api beracun dan klan buaya beracun tanpa bayangan juga hadir. Akankah pertempuran besar pecah di antara mereka? Hehe, klan naga api beracun dan klan buaya beracun tanpa bayangan telah mendominasi Laut Yunsing selama bertahun-tahun. Tetapi kali ini mereka akhirnya dikalahkan dan menderita kerugian besar di tangan Ye Xiwen. Seorang ahli bela diri tertawa kecil, mengingat gaya mereka yang mendominasi. Bagaimana mungkin mereka membiarkan ini begitu saja? Dan Ye Xiwen juga sosok yang melanggar hukum. Kebanggaan klan buaya beracun tanpa bayangan dan klan naga api beracun. Dia membunuh mereka tanpa ragu-ragu, tanpa ruang untuk negosiasi. Namun, bahkan jika mereka menginginkannya, itu akan sia-sia. Kekuatan Ye Xiwen terlalu menakutkan. 5 tahun lalu, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Para ahli tingkat 9 alam transenden di Laut Taifeng diperlakukannya seperti anjing mati. Sekarang, 5 tahun kemudian, kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Kecuali salah satu dari para jenius ini telah melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah. Aku khawatir akan sulit menemukan siapapun yang dapat menyaingi Ye Xiwen. Itu tidak mungkin. Jika salah satu dari mereka benar-benar telah mencapai alam aspek Dharma setengah langkah, beritanya pasti akan menyebar. KKY, sebuah suara yang sedikit terkejut terdengar dari kejauhan. Ye Xiwen menoleh dan melihat bahwa itu adalah Bai Hanmo dan Yao Qian. Haha, aku tahu itu kau. Tidak ada orang lain yang sekeren kau. Bai Hanmo berlari ke sisi Ye Xiwen dengan beberapa langkah cepat dan berkata dengan penuh semangat. Dia tidak mengenal banyak orang di area Laut Yunsing, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki teman. Ye Xiwen jelas merupakan salah satu orang terpenting di antara mereka. Apakah ini keren? Ye Xiwen menatap tatapan tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Sebagian bermusuhan, sebagian mengamati dengan saksama, dan sebagian penasaran, dan terdiam.
Menurutnya, ini adalah akar masalah. Tetapi di mata Bai Hanmo, ini adalah pertunjukan yang keren. Di samping Bai Hanmo ada Yao Qian. 5 tahun telah berlalu, tetapi waktu tidak meninggalkan bekas apapun di wajahnya. Dia hanya tampak lebih dewasa dan bermartabat daripada 5 tahun yang lalu. Ye Xiwen dapat langsung mengetahui bahwa Yao Qian telah memasuki tingkat ke-9 alam transenden. Kemajuan ini merupakan perubahan yang luar biasa dibandingkan dengan saat Ye Xiwen pertama kali bertemu Yao Qian hampir 10 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan Yao Qian, kemajuan Bai Hanmo jauh lebih jelas. Kekuatannya telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam transenden. Setelah kompetisi hari itu, dia telah melangkah ke tingkat ke-9 alam transenden. Dalam 5 tahun terakhir, dia bahkan telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam transenden. Saat ini, dia mungkin tidak kalah dengan Pei Xingchen, Jian Wushuang, dan lainnya. Dia jelas merupakan contoh tipikal seseorang yang telah menciptakan keuntungan sebagai pelopor meskipun terlambat. Hehe, tentu saja keren. Tidak ada yang bisa lebih keren darimu saat kamu muncul, kata Bai Hanmo sambil tertawa nakal. Ye Xiwen harus mengakui bahwa cara berpikir anak ini memang berbeda dari kebanyakan orang. Kakak Ye, Yao Qian, yang berdiri di samping, mengangguk sambil tersenyum. Wajahnya berseri-seri. Hei, nak, ayo kita cari tempat untuk berlatih tanding nanti. Pei Xingchen tiba-tiba menyela. Anak ini terlalu aneh. Kurasa aku tidak bisa mengalahkannya. Bertarung dengannya tidak akan menyenangkan. Kenapa kita tidak bertanding saja dan lihat seberapa banyak peningkatanmu dalam 2 tahun terakhir? Hehe, tidak masalah. Jangan sampai dipukuli dan berteriak-teriak. Bai Hanmo langsung tampak sependapat dengan Pei Xingchen. Kedua individu yang tidak dapat diandalkan ini entah bagaimana menjadi teman baik. Apakah kalian berdua sudah saling mengenal dengan baik? Tanya Ye Xiwen. Agak bingung. Melihat ekspresi bingung Ye Xiwen, Yao Qian menjelaskan bahwa selama 5 tahun pengasingannya, Bai Hanmo dan Yao Qian tidak menjalani perjalanan yang mulus. Karena tidak dapat menemukan Ye Xiwen, klan buaya bayangan dan klan naga api beracun mengincar mereka berdua, ingin membunuh mereka untuk melampiaskan amarah mereka. Bai Hanmo sendiri telah beberapa kali diburu, dan beberapa kali nyaris lolos dari kematian. Suatu kali, ketika Bai Hanmo dikejar, ia diselamatkan oleh Pei Xingchen, yang menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itu, keduanya menjadi sangat dekat, tampak memiliki kesamaan pandangan. Namun, justru karena upaya dan cobaan inilah tingkat kultivasi Bai Hanmo mampu mengejar ketertinggalan dengan begitu cepat. Beberapa tahun yang lalu, dia jauh tertinggal dari Pei Xingchen dan yang lainnya. Tetapi sekarang dia telah sepenuhnya menyusul. Namun jika memikirkan kedua orang itu, yang keduanya bukanlah orang yang bisa diandalkan. Memang benar. Ye Xiwen sendiri tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Bai Hanmo sendiri memiliki temperamen seperti anak kecil, dan pikirannya sama sekali tidak tetap. Baginya, pandangan dunianya sangat sederhana. Siapapun yang baik kepadanya adalah orang baik. Dan siapapun yang tidak baik kepadanya adalah orang jahat. Sederhana dan jelas. Pei Xingchen juga tipe orang yang riang dan kurang ajar. Jika Anda tidak mengetahui kekuatannya, Anda hanya akan menganggapnya sebagai tuan muda yang manja. Kedua orang ini benar-benar seperti burung yang seburung. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Tidak yakin harus berkata apa. Sementara percakapan mereka berdua semakin bersemangat. Tiba-tiba, aura mematikan melintas di langit, dan tatapan waspada terpancar di mata Ye Xiwen. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah pedang ramping muncul di udara, memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan menebas lurus ke arah Ye Xiwen. Seorang pembunuh. Semua orang tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi sudah terlambat. Cahaya pedang itu telah berubah menjadi seberkas cahaya, menelan Ye Xiwen sepenuhnya. Ye Xiwen mendengus dingin, dan cahaya keemasan seketika menyembur dari tangannya, melesat menembus udara dalam sekejap. Dengan suara robekan seperti kain yang disobek, seluruh cahaya pedang itu langsung hancur berkeping-keping, dan pada saat itu sesosok hitam muncul di hadapan semua orang. Ternyata itu adalah seorang pembunuh bayaran yang mengenakan pakaian hitam. Bab 1028 memperlihatkan kekuatan ilahi.
Ada pembunuh bayaran. Pada saat itu, semua orang akhirnya menyadari bahwa para pembunuh bayaran telah menyusup ke pulau itu. Mereka segera menjadi waspada, karena kesepakatan diam-diam di antara berbagai faksi. Para ahli generasi muda ini datang sendirian. Para ahli generasi tua tidak diizinkan mendekati pulau itu. Ini telah menjadi aturan berbagai faksi selama bertahun-tahun, dan tidak dapat dilanggar. Hal ini juga untuk mencegah para ahli senior tiba-tiba bertindak dan merugikan para ahli yang lebih muda. Ini pernah terjadi sebelumnya, namun, kemunculan para pembunuh bayaran pada saat ini mengejutkan para ahli muda ini. Perlu dicatat bahwa hampir semua yang hadir adalah elit muda dari berbagai kekuatan, dan di belakang mereka berdiri hampir semua ahli yang dapat berbicara dengan otoritas di Laut Yunsing. Organisasi pembunuh bayaran macam apa yang berani begitu buta datang ke sini? Apalagi berani menyerang mereka. Jika tidak mereka akan menghadapi murka seluruh Laut Yunsing. Pada saat itu, organisasi pembunuh bayaran macam apapun, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di Laut Yunsing. Organisasi pembunuh bayaran mana yang begitu berani menantang kita? Bukankah ini sama saja dengan memutus akses mereka ke Laut Yunsing? Kalian pencuri kecil. Berani-beraninya kalian begitu kurang ajar di depanku. Kilatan dingin muncul di mata Ye Siwen, dan niat membunuh langsung meledak. Tinju debu bintang pemusnah besar. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di tangannya langsung memadat, berubah menjadi bintang raksasa. Aliran kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya membentuk pelangi, menyembur keluar dari pori-pori tubuhnya dan melesat keluar. Boom! Pembunuh itu langsung hancur berkeping-keping. Seorang master di tingkat ke-9 alam transenden hancur berkeping-keping di tempat. Dia sama sekali bukan tandingan baginya. Para pembunuh bayaran ini adalah praktisi jalur pembunuh bayaran. Mereka mengikuti rute yang tidak terduga, berfokus pada penipuan. Mirip dengan kelicikan Krokodil Sado, kejutan adalah kunci pelatihan mereka. Namun, jika mereka ditemukan, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menandingi para ahli biasa sekalipun yang memiliki kemampuan serupa. Mereka menyerang tiba-tiba dari udara. Tidak menyangka Ye Siwen akan bereaksi secepat itu. Pakar tingkat ke-9 alam transenden ini langsung terhempas menjadi gumpalan kabut darah. Reaksi Ye Siwen sangat cepat. Dia benar-benar luar biasa. Seorang pembunuh bayaran di puncak tingkat ke-9 alam transenden bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun darinya. Bangunan itu hancur berkeping-keping di tempat. Semua yang hadir adalah anggota generasi muda yang luar biasa. Dengan yang terlemah setidaknya sudah mencapai tingkat ke-8 alam transenden. Dan banyak yang bahkan mencapai tingkat ke-9. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Bai Hanmo, Pei Xingchen, Jian Wushuang, dan yang lainnya, penglihatan mereka sangat tajam. Dan mereka segera mengenali kekuatan Ye Siwen yang menakutkan. Sungguh menakutkan. Sekalipun kekuatan rata-rata si pembunuh bayaran rendah, dia tetaplah seorang ahli di tingkat ke-9 alam transenden. Dan dia bahkan tidak bisa menangkis satupun pukulannya. Seberapa kuatkah dia sebenarnya? Pembunuh dari organisasi mana yang berani bertindak sembrono seperti ini? Apakah dia tidak ingin tinggal di wilayah Laut Yunsing lagi? Ini jelas merupakan organisasi yang sangat bodoh. Bertindak di sini sama saja dengan secara terang-terangan memprovokasi seluruh wilayah Laut Yunsing. Jika organisasi pembunuh bayaran manapun dapat bergerak di sini, jaminan apa yang akan kita miliki untuk keselamatan kita di masa depan? Yang lebih menggelikan lagi adalah mereka jelas belum menyelidiki kekuatan Ye Siwen. 5 tahun yang lalu, bahkan seorang ahli biasa di tingkat ke-9 alam transenden pun tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Apalagi sekarang. Ye Siwen ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai yang terbaik di antara generasi muda, bahkan melampaui Tuan Muda Hailong. Dengan kepemimpinannya, wilayah Laut Yunsing kita mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan banyak keuntungan dalam ujian alam darah ini. Hehe, semakin banyak keuntungan yang didapatkan para jenius top ini, semakin tinggi status kita. Terus terang, uji coba alam darah adalah tentang siapa yang kuat dihormati. Apa gunanya memiliki lebih banyak orang? Perlakuan seperti apa yang kita dapatkan akan bergantung pada kinerja para jenius top ini. Ini tidak sesederhana kelihatannya.
Organisasi pembunuh mana yang berani bergerak saat ini? Mereka akan mencari kematian kecuali mereka memiliki seseorang yang mendukung mereka, kata seseorang perlahan dan sengaja. Apakah ada seseorang yang mendukungmu? Semua orang yang hadir adalah kaum elit di antara manusia. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan hal ini? Jika ada yang menyimpan dendam terhadap Ye Xiwen dan dapat mendukung para pembunuh ini, satu-satunya yang terlintas dalam pikiran adalah klan buaya bayangan dan klan naga api beracun. Benar saja. Semua mata tertuju pada para ahli dari klan buaya bayangan dan klan naga api beracun. Dipimpin oleh buaya bayangan dan Tuan Muda Yan, kedua pihak tidak menunjukkan keterkejutan atas upaya pembunuhan mendadak tersebut, dan ekspresi mereka sepenuhnya menerima keadaan itu. Pada titik ini, semua orang mengerti bahwa pendukung para pembunuh bayaran ini kemungkinan besar adalah kedua penguasa tersebut. Sekarang, semua orang tahu bahwa Ye Xiwen memiliki Sekte Guiyuan, seorang penguasa manusia, sebagai pendukungnya. Selain kedua penguasa ini, siapa lagi yang berani menguji kesabaran Sekte Guiyuan saat ini? Bahkan para pembunuh bayaran ini, yang tampak sulit ditangkap oleh orang biasa, bukanlah pengecualian. Bagi orang biasa, mereka misterius. Tetapi di mata raksasa seperti Sekte Guiyuan, mereka mungkin tidak lebih kuat dari semut dan dapat dimusnahkan hanya dengan sekali gerakan pergelangan tangan. Tanpa dukungan siapapun, berani-beraninya mereka bersikap begitu lancang. Ye Xiwen juga memikirkan hal ini saat itu dan menatap kedua klan tersebut. Ketika para ahli dari kedua klan melihat Ye Xiwen menatap mereka tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, mereka menatap Ye Xiwen dengan provokatif. Bayangan buaya bahkan mencibir dan membuat gerakan menggorok leher ke arahnya, dan ancamannya sangat besar. Namun, Ye Xiwen tidak punya waktu untuk membuat masalah bagi mereka saat ini, karena gelombang serangan kedua tiba dalam sekejap mata. Kelopak bunga mulai berjatuhan secara misterius dari langit, melayang turun dan menciptakan pemandangan indah di seluruh dunia. Dengan suara, wosh, hujan kelopak bunga seketika berubah menjadi aura energi pedang yang mengerikan. Semua itu hanyalah ilusi. Saat orang-orang menyadari ilusi tersebut, energi pedang itu telah menerkam Ye Xiwen. Energi pedang ini jatuh seperti tetesan hujan, menutupi langit dan sepenuhnya menyelimuti Ye Xiwen. Hancurkan. Ye Xiwen sama sekali tidak terpengaruh. Atau lebih tepatnya, dia sudah waspada sejak awal. Dia tahu betul bahwa para pembunuh bayaran ini tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Bahkan jika organisasi pembunuh bayaran ini meremehkannya, mereka tidak akan begitu saja mengirim seorang ahli di tingkat ke-9 alam transenden untuk melancarkan serangan mendadak. Mereka pasti punya rencana lain. Benar saja, serangan balasan muncul tiba-tiba. Serangan kejutan sebelumnya hanya untuk mengalihkan perhatiannya. Ini adalah langkah mematikan yang sebenarnya. Ye Xiwen langsung menamparkan dengan tangan emasnya yang besar. Tangan runtuhnya awan api. Tangan raksasa itu menutupi langit dan terulur untuk meraih energi pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi pedang itu langsung hancur. Meledak satu persatu. Tetapi sama sekali tidak mampu menggerakkan tangan emas itu, yang berubah menjadi abu dan kebencian di udara. Ye Xiwen, matilah! Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari belakang Ye Xiwen, dan sebuah pedang panjang berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul, menembus langit dan membelahnya menjadi dua. Pedang itu langsung menyelimuti Ye Xiwen dan menghantamnya hingga jatuh. Ini adalah sebuah wilayah. Banyak ahli dengan penglihatan tajam segera menyadari bahwa hukum yang meliputi pedang panjang hitam yang tak tertandingi ini memang sebuah wilayah, dan langsung menyelimuti Ye Xiwen di dalamnya. Ekspresi Ye Xiwen tetap tidak berubah. Dia hanya mendengus dingin. Setiap pori di tubuhnya memancarkan niat pedang. Dengan liar melepaskan badai niat pedang yang mengembun menjadi pedang raksasa di udara. Langsung melesat untuk bertemu dengan pedang panjang yang sangat gelap. Dari kejauhan, Jian Wushuang melihat Ye Xiwen melepaskan niat pedangnya, dan kilatan tajam muncul di matanya. Dia langsung merasa gelisah. Dia selalu mengira Ye Xiwen adalah seorang ahli pedang. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xiwen juga seorang ahli pedang. Hanya berdasarkan niat pedang yang bisa dia padatkan,
Ye Xiwen sudah cukup untuk berada di peringkat teratas di antara para ahli pedang dunia. Ledakan. Kedua pedang besar itu bertabrakan dengan keras di udara. Semburan cahaya seolah menembus langit dan bumi. Dan waktu seakan berhenti pada saat itu. Gelombang kejut yang menyapu keluar berubah menjadi badai yang menyebar keluar. Ah, ah, ah. Segera setelah itu, serangkaian jeritan terdengar dari udara. Dan lebih dari selusin pria berpakaian hitam jatuh dari langit, memuntahkan darah. Tubuh mereka beterbangan seperti layang-layang dengan tali yang putus. Baru saja, mereka bekerja sama untuk mengendalikan pedang sihir tingkat bumi ini, berniat untuk melukai Ye Xiwen dengan parah dalam satu serangan. Siapa sangka Ye Xiwen begitu menakutkan. Gabungan upaya lebih dari selusin pembunuh bayaran di puncak tingkat ke-9 alam transenden tidak cukup untuk menahan satu pukulan dari Ye Xiwen. Ye Xiwen menyaksikan pemandangan ini tanpa berkedip. Tiba-tiba ia menghentakkan kakinya, dan sosoknya seketika berubah menjadi bola cahaya keemasan dan menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di depan pedang panjang hitam itu. Ia membuka tangannya yang besar dan meraih pedang panjang tersebut. Bas! Pedang panjang hitam di tangannya tiba-tiba meronta-ronta liar, berusaha melepaskan diri dari genggaman Ye Xiwen. Energi pedang tak terbatas terus-menerus menyapu keluar, tetapi bagaimana Ye Xiwen bisa membiarkannya begitu saja? Dia langsung menggunakan energi ilahi tak terbatas untuk menyelimuti pedang panjang di tangannya. Roh purba yang tertanam di dalamnya langsung terhapus, dan pedang panjang itu segera menjadi jinak. Meskipun terdengar seperti cerita panjang, semua ini sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas, Ye Xiwen telah menaklukkan pendekar pedang panjang itu. Dia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya pedang yang mengerikan langsung melesat keluar, menebas langit. Dibandingkan ketika berada di tangan belasan pria berbaju hitam itu, kekuatannya berkali-kali lebih besar. Hal itu bahkan memberi orang-orang perasaan bahwa pedang sihir tingkat bumi ini benar-benar merupakan permata tersembunyi. Bang, 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 selusin atau lebih pria berbaju hitam itu seketika berubah menjadi kabut darah. Namun, sebelum Ye Xiwen sempat menarik napas, perasaan yang sangat berbahaya seketika menyerbu hatinya. Bab 1029 Kekuatan Tempur Tingkat Aspek Dharma Setengah Langkah. Namun, sebelum Ye Xiwen sempat menarik napas, perasaan yang sangat berbahaya seketika menyerbu hatinya. Perasaan sedang diawasi seketika terlintas di benak Ye Xiwen. Benar saja, hampir seketika, sepasang lengan yang menguap muncul di langit. Sebuah busur panah besar muncul di tangan-tangan yang menguap itu, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya diserap dari busur panah tersebut, mengembun menjadi anak panah yang panjang. Wosh! Tangan yang memegang busur panah tiba-tiba melepaskan tali busur, dan anak panah panjang melesat keluar, menembus langit, dan datang dengan serangan mematikan. Ye Xiwen mengayunkan pedangnya, dan pedang panjang itu melesat dengan cahaya pedang yang cemerlang, menebas langsung ke arah anak panah panjang itu. Boom! Panah energi itu langsung hancur berkeping-keping menjadi udara, tetapi sebenarnya tidak dapat melukai Ye Xiwen. Namun bukan itu saja. Semakin banyak panah energi yang melesat keluar dari tangan raksasa itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Anak panah demi anak panah. Anak panah panjang menembus udara. Masing-masing diarahkan langsung ke titik vital Ye Xiwen. Sikat, sikat, sikat. Ye Xiwen mengayunkan pedang panjangnya, melepaskan pancaran cahaya pedang yang memukau yang melindunginya di udara. Sebelum panah energi itu sempat mencapainya, panah-panah itu dihancurkan oleh cahaya pedangnya, mencegah mereka mendekat. Meskipun busur panjang ini sangat besar, anak panah yang ditembakkannya sangat kuat, mampu dengan mudah membunuh seorang ahli di tingkat ke-9 alam transenden di tempat. Namun bagi Ye Xiwen, itu bukanlah apa-apa. Dalam sekejap, panah energi itu meledak. Ye Xiwen menggunakan tangan kanannya untuk melepaskan pancaran pedang guna melindungi dirinya. Dengan tangan kirinya, dia meraih udara dan mengeluarkan tombak udara raksasa. Urat-urat di tangan kirinya menonjol saat dia melemparkan tombak udara itu. Memercikkan, suara desingan keras terdengar, dan senapan angin itu dengan cepat melesat menembus langit, menghancurkan anak panah udara di sepanjang jalan,
dan langsung menerkam bagian tengah sepasang tangan yang terbentuk dari udara. Ujung tombak itu meledak di udara. Ia melesat menembus kehampaan. Ah! Tiba-tiba sebuah jeritan menggema di kehampaan. Sesosok hitam jatuh dari sana. Sebuah pistol menembus bahu dan tulang selangkanya, melumpuhkan lengannya dan membuatnya tidak mampu lagi menembakkan panah. Secerca rasa takut melintas di matanya. Bahkan seseorang yang setenang dirinya pun tidak bisa menyembunyikan gejolak batin yang melanda dirinya. Para pembunuh bayaran dan anggota regu kematian ini telah menjalani pelatihan keras selama bertahun-tahun, merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah, dan telah melihat segalanya. Hal-hal biasa tidak dapat membuat mereka gentar sedikit pun. Namun kini, ia tak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Ye Xiwen terlalu kuat. Seperti dewa, ia belum pernah melihat seorang seniman bela diri di alam transenden yang mampu mengancamnya. Karena dia sudah melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah. Meskipun potensi perkembangannya terbatas karena penggunaan teknik rahasia, dan kekuatannya lemah di antara mereka yang setara. Ini hanya relatif terhadap para ahli di alam aspek Dharma setengah langkah yang berada di posisi yang kurang menguntungkan baginya. Namun, melawan para ahli di alam transenden, ia memiliki keunggulan yang luar biasa. Namun, kini ia justru dipukul mundur oleh Ye Xiwen. Ia sama sekali tidak mengancam Ye Xiwen, dan orang bisa membayangkan kengerian yang ada di dalam hatinya. Pada saat itu, semua orang akhirnya melihat sosok yang jatuh dari langit. Seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah. Dia sebenarnya seorang master alam aspek Dharma setengah langkah. Pada saat itu, beberapa orang yang bermata tajam segera mengenali kekuatan pria berbaju hitam tersebut. Bagi orang biasa, tingkat ke-9 alam transenden adalah kekuatan paling dahsyat yang dapat mereka capai. Banyak orang bahkan mungkin berpikir bahwa tingkat ke-9 alam transenden adalah kekuatan paling dahsyat di dunia. Namun, mereka yang hadir semuanya adalah talenta muda yang luar biasa. Bahkan, dapat dikatakan bahwa tak terhitung banyaknya ahli di alam aspek Dharma akan muncul dari antara mereka di masa depan. Meskipun ahli di alam aspek Dharma setengah langkah jarang ditemukan, mereka bukanlah orang asing bagi mereka. Mereka dengan cepat menyadari kekuatan pria berbaju hitam itu. Akan berbeda ceritanya jika mereka tidak mengenalinya. Tetapi begitu mereka mengenalinya, mereka menjadi lebih ketakutan. Meskipun mereka semua adalah pemain terbaik di alam transenden, mereka tetap bukan tandingan bagi ahli alam aspek Dharma setengah langkah ini. Bahkan Hailong Gongzi, Pei Xingchen, dan yang lainnya pun tak berani mengatakan bahwa mereka mampu menandingi seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah. Bahkan ahli alam aspek Dharma setengah langkah terlemah di antara mereka sekalipun. Mereka hanya bisa dikatakan mampu melindungi diri dari para ahli di alam aspek Dharma setengah langkah. Mempertahankan diri dan kekalahan bukanlah hal yang sama sekali. Tapi apa yang mereka lihat sekarang? Pembunuh bayaran ini, yang baru berada di alam aspek Dharma setengah langkah, berulang kali dikalahkan oleh Ye Xiwen dan menderita kerugian besar. Dia bahkan hampir terbunuh oleh Ye Xiwen jika dia tidak berhati-hati. Sulit dibayangkan kapan Ye Xiwen menjadi begitu menakutkan. Belum lagi kekaguman Tuan Muda Yan dan bayangan buaya saat menyaksikan kekuatan Ye Xiwen yang menakutkan. Bahkan Pei Xingchen, Jian Wushuang, dan Tuan Muda Hailong, yang merupakan teman dekat Ye Xiwen, menatapnya dengan tak percaya, tidak dapat memahami bahwa dia benar-benar telah menjadi begitu kuat. Sayang sekali, Ye Xiwen sudah melampaui kita. Tuan Muda Hailong menghela napas. Jian Wushuang dan Pei Xingchen di sampingnya mengangguk. Mereka tentu tahu apa yang dimaksud Tuan Muda Hailong dengan memimpin. Itu berarti kekuatan tempurnya telah memimpin dalam memasuki alam aspek Dharma setengah langkah. Meskipun hanya setengah langkah menuju alam aspek Dharma, ia tetap terhubung dengan alam aspek Dharma. Hanya setengah langkah sudah cukup untuk memasuki alam aspek Dharma. Meskipun masih belum sebanding dengan para ahli di alam aspek Dharma, bukan masalah baginya untuk sepenuhnya menghancurkan para ahli alam transenden ini. Inilah terobosan yang selama ini mereka perjuangkan. Namun, bahkan dengan kecepatan kultivasi mereka, ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam. Yang mereka inginkan adalah mampu memasuki alam aspek Dharma setengah langkah di alam darah. Tanpa diduga,
Ye Xiwen telah lebih dulu melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah, meninggalkan mereka di belakang. Saat ini, hanya Bai Hanmo yang masih bisa tertawa tanpa perasaan dan bersorak lantang untuk Ye Xiwen. Dia terlalu kuat. Apakah dia manusia? Ketika Ye Xiwen memenangkan kejuaraan, mungkin ada beberapa master tersembunyi yang tidak percaya. Tetapi sekarang setelah mereka melihat ini, berapa banyak dari mereka yang masih berani menghadapinya secara langsung? Aku merasa dia seperti binatang buas berwujud manusia. Entah pertemuan luar biasa macam apa yang pernah dialaminya hingga memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Jika dia tidak meninggal di usia muda, setidaknya dia akan menjadi raksasa di alam aspek Dharma. Seseorang yang dapat mengendalikan angin dan hujan di Laut Yunsing. Cek-cek, wajah klan buaya bayangan dan klan naga api beracun mungkin akan semakin jelek sekarang. Para pembunuh bayaran yang mereka sewa dengan susah payah itu tak ada apa-apanya dibandingkan Ye Xiwen. Cek-cek, tak terbayangkan betapa kuatnya Ye Xiwen akan menjadi. Setelah ujian alam darah, para tuan muda lainnya bahkan lebih tercengang. Bahkan di kekuatan seperti 6 hegemon, seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah adalah tokoh berpangkat tinggi dan berpengaruh. Bahkan, di kekuatan tingkat kedua, seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah praktis adalah seorang pemimpin sekte. Kini setelah Ye Xiwen benar-benar mengambil langkah pertama, keterkejutan yang mereka rasakan sungguh tak terbayangkan. Meskipun mereka tampaknya tidak jauh dari tahap itu, berapa banyak dari mereka yang sebenarnya dapat melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah? Bahkan, jika sepertiga dari mereka dapat melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah sepanjang hidup mereka, itu akan sangat luar biasa. Adapun melangkah ke alam aspek Dharma, jumlahnya kurang dari 1/10. Betapa kejamnya dunia ini. Dunia bela diri itu seperti piramida. Hanya sedikit orang yang bisa mencapai puncaknya. Sementara sebagian besar lainnya hanya bisa menjadi fondasi piramida tersebut. Matilah. Ye Xiwen mencibir. Melangkah maju dengan cepat. Dan langsung menyusul pembunuh tingkat setengah Dharma aspek realem itu. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya pedang yang mengejutkan, membelah langit menjadi dua, dan langsung menebas pembunuh tingkat setengah Dharma aspek realem itu. Sang pembunuh bayaran buru-buru mencoba menghindar. Gerakannya sangat cepat, hampir seperti teleportasi. Meskipun kemampuannya untuk bertarung secara langsung lebih lemah daripada para ahli biasa di level yang sama, kemampuannya untuk bertahan hidup dan melancarkan serangan mendadak jauh lebih unggul daripada orang biasa. Saat itulah menjadi sangat jelas bahwa tubuhnya berada dalam keadaan yang sangat terpelintir, dan ia berhasil menghindari cahaya pedang dengan nyaris saja. Mengabaikan segalanya, Ye Xiwen melangkah maju dan langsung menginjak si pembunuh. Puff, pembunuh itu memuntahkan seteguk darah di tempat. Organ dalamnya hampir hancur oleh kaki Ye Xiwen. Tubuhnya terlempar mendatar di tempat, melayang ke kejauhan seperti bintang jatuh. Dia menggunakan kekuatan Ye Xiwen untuk mencoba membebaskan diri. Pertukaran singkatnya dengan Ye Xiwen sebelumnya membuatnya menyadari bahwa orang di depannya adalah monster. Bagaimana mungkin orang biasa bisa dibandingkan dengan monster? Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada orang ini. Menyelamatkan nyawanya adalah hal yang terpenting. Jika mereka meleset dari target, mereka akan melarikan diri sejauh 1000 mil. Berusaha pergi, Ye Xiwen lebih cepat dari yang dibayangkan si pembunuh. Setelah memahami rencana si pembunuh dalam sekejap, dia menginjak gelombang emas dan segera mengejarnya, menebas dengan pedangnya dan melepaskan cahaya pedang menakjubkan lainnya. Puff, pembunuh itu langsung terbelah oleh cahaya pedang, berubah menjadi gumpalan kabut darah. Sudah terluka parah oleh Ye Xiwen. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk menghindari serangan ini. Ye Xiwen sangat kejam, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dan dia juga tidak berniat untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Semuanya sudah terlalu jelas. Di Laut Yunsing, siapa lagi yang mungkin menyimpan dendam terhadapnya dan memiliki kemampuan untuk mengirim pembunuh bayaran dari organisasi pembunuh bayaran ke tempat ini? Selain klan naga api beracun dan klan buaya beracun tanpa bayangan. Bab 1030 Alam Darah Terbuka. Di Laut Yunsing ini, selain beberapa kekuatan hegemonik, di antara kekuatan-kekuatan lainnya, mereka yang berada di alam aspek Dharma setengah langkah jelas berperingkat tinggi dan kuat.
dan bahkan mungkin merupakan pemimpin sebuah sekte. Bahkan di dalam organisasi pembunuh bayaran pun, hal ini tidak terkecuali. Pembunuh bayaran di alam aspek Dharma setengah langkah jelas merupakan pembunuh bayaran tingkat atas, dan beberapa pembunuh bayaran alam aspek Dharma setengah langkah bahkan telah membunuh para ahli alam aspek Dharma. Untuk mendapatkan seorang ahli seperti itu agar bertindak secara pribadi tentu akan membutuhkan harga yang sangat mahal. Sesuatu yang sebagian besar kekuatan tidak mampu bayar. Apalagi membuat organisasi pembunuh ini berani memutuskan hubungan dengan raksasa seperti Sekte Guiyuan. Ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan harga yang mahal. Bahkan, itu praktis tidak mungkin. Hanya ada satu penjelasan untuk semua ini. Seseorang mendukung mereka. Dan orang itu hanya bisa seorang master dari klan buaya bayangan dan klan naga api beracun, seperti yang baru saja dikonfirmasi oleh Ye Xiwen. Setelah membunuh pembunuh berpakaian hitam itu, Ye Xiwen dengan santai memasukkan busur panah ke dalam sakunya. Meskipun dia tidak tahu apapun tentang memanah, itu tidak masalah. Dengan ruang misterius di sekitarnya, dia dapat dengan cepat menyimpulkan tekniknya secara otomatis. Jadi itu sama sekali bukan masalah. Ye Xiwen mendarat. Tatapannya dingin saat ia memandang para ahli dari klan buaya bayangan dan klan naga api beracun. Ia berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin mengganggu kalian. Tetapi setelah rencana jahat kalian yang berulang-ulang, jika aku tidak memberi kalian pelajaran, kalian akan berpikir aku adalah seseorang yang bisa kalian intimidasi." Meskipun 5 tahun telah berlalu, dendam antara ketiga pihak semakin mendalam. Selama Ye Xiwen absen, Bai Hanmo berulang kali diburu. Dan meskipun Yao Qian tidak mengatakan apapun, kamar dagang Yang Zhu pasti menderita dampak yang cukup besar karena dirinya. Ye Xiwen bukanlah orang yang murah hati. Mungkin karena dia orang yang picik dan pendendam. Dia tidak akan menyangkal bahwa tidak perlu berbelas kasih kepada seseorang yang berusaha dengan segala cara untuk membunuhnya. Ye Xiwen, apa yang kau lakukan? Teriak bayangan buaya. Suaranya cukup garang, tetapi matanya menunjukkan sedikit rasa takut terhadap Ye Xiwen. Tidak seperti Tuan Muda Yan. Dia sebenarnya pernah bertarung dengan Ye Xiwen sebelumnya, dan Ye Xiwen telah menghancurkan semua kepercayaan dirinya. Pertempuran itu hampir mengikis kepercayaan dirinya, meskipun dia belum menyadarinya. Ketika dia benar-benar melihat Ye Xiwen membantai seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah lalu datang ke sisinya dan mati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Kau berani-beraninya bertanya kenapa? Itu sungguh prestasi yang luar biasa. Menyergap seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah di sini. Jika kultivasiku tidak sedikit meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bukankah kau pasti sudah membunuhku? Kata Ye Xiwen sambil tertawa dingin. Jika kekuatannya masih berada di level 5 tahun yang lalu, dia mungkin benar-benar akan mati dalam serangan mendadak ini. Tidak akan ada hasil lain. Apakah kau punya bukti? Crocodile Shadow meraung. Bukti? Apa kita membutuhkannya? Ye Xiwen memberikan tatapan aneh. Dulu, bukankah mereka ingin membunuhnya hanya karena mereka mencurigai kematian buaya Xiang Tian ada hubungannya dengannya? Bukti apa? Itu hanyalah versi kejadian dari pihak yang lemah. Bagi pihak yang kuat, itu hanyalah lelucon yang menggelikan. Kau, bayangan buaya sangat marah pada Ye Xiwen. Tetapi rasa sedih juga muncul di hatinya. Klan buaya racun bayangan merekalah yang selalu begitu tegas dalam menghadapi pertanyaan orang lain. Kapan mereka menjadi begitu lemah? Terpaksa bergantung pada apa yang disebut bukti. Inilah selalu modus operandi klan buaya bayangan. Bukti. Berapa harganya per pon? Apakah bisa dimakan? Begitu ada kecurigaan, itu akan menjadi bukti. Lebih baik membunuh 10.000 orang yang tidak bersalah daripada membiarkan satu orang yang bersalah bebas. Bukti. Apakah kita membutuhkannya? Bai Hanmo membaca kelima kata ini dengan sedikit rasa gembira. Begitu mendominasi. Sungguh sangat mendominasi. Kata-kata kakak Ye begitu ampuh. Yao Qian dan yang lainnya di sampingnya menatap Bai Hanmo dengan perasaan tak berdaya. Dia telah salah memahami maksudnya. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Ye Xiwen, untuk melihat bagaimana dia akan menangani situasi tersebut. Aura yang terpancar dari Ye Xiwen semakin kuat, menghancurkan para ahli dari kedua ras.
Dia seperti binatang buas dalam wujud manusia, memancarkan tekanan yang ganas. Bayangan buaya adalah yang pertama menyerah pada tekanan Ye Xiwen dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan mencoba melarikan diri melalui langit. Para ahli lainnya pun tak kuasa untuk berbalik dan pergi. Ini karena mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka tahu betul bahwa para pembunuh bayaran itu disewa oleh para ahli dari klan mereka. Sekarang setelah Ye Xiwen membongkar rahasia mereka dan tidak menunjukkan niat untuk membiarkan mereka pergi, bagaimana mungkin mereka tidak pergi? Kau pikir kau mau pergi kemana? Ye Xiwen mendengus dingin, dan langsung memunculkan tangan raksasa dari energi gas, yang menghantam udara. Bang! Teriak Roco di Lesado saat tubuhnya terhempas ke tanah seperti bola meriam, menciptakan kawah besar. Rasanya seolah-olah semua tulang di tubuhnya hancur dalam sekejap. Dia tewas di tempat. Segera setelah itu, Ye Xiwen mengarahkan pandangannya ke Tuan Mudayan. Pada saat ini, Tuan Mudayan berubah menjadi bola api dan hendak menghilang dari pandangan semua orang. Tetapi sebuah pedang energi berapi mengejarnya dari belakang. Bang! Energi dari pedang itu langsung membelahnya menjadi dua. Setelah dua ahli terkemuka dibunuh oleh Ye Xiwen, bagaimana mungkin para ahli lainnya bisa lolos? Terutama mengingat niat membunuh Ye Xiwen. Bang! 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 Para ahli dari klan naga api beracun dan klan buaya beracun tanpa bayangan itu semuanya tercabik-cabik menjadi gumpalan kabut darah disertai jeritan mengerikan. Semua orang terstunet, menatap pemandangan di hadapan mereka. Mereka pernah melihat orang-orang yang tegas dan kejam sebelumnya. Tetapi mereka belum pernah melihat siapapun yang begitu tegas dan kejam. Mereka bukan hanya kejam. Mereka benar-benar melanggar hukum. Jika orang-orang ini hanyalah kultivator liar biasa, itu tidak akan menjadi masalah. Tidak ada yang akan terlalu mempermasalahkan kematian kultivator liar biasa. Tetapi dengan status dan kekuatan Ye Xiwen saat ini, apa masalahnya dengan membunuh beberapa kultivator liar? Namun mereka adalah kaum elit dari generasi muda kedua ras, dan Ye Xiwen membantai mereka semua. Banyak orang merasa bahwa kemampuan otak mereka tidak cukup untuk mengimbangi perubahan ini. Apakah ini akan menyebabkan bencana besar? Alasan pengejaran tanpa henti itu hanyalah kecurigaan bahwa Ye Xiwen membunuh Pangeran Buaya Xiangtian. Karena dia membunuh Pangeran Racun dan Pangeran Buaya, mereka tetap menjadi musuh bebuyutan kedua klan tersebut. Sekarang, Ye Xiwen telah membantai semua tuan muda dari kedua klan. Kejahatan macam apa itu? Dan situasi seperti apa yang akan terjadi? Mereka sama sekali tidak bisa membayangkan kemarahan kedua klan setelah mengetahui berita ini. Dilihat dari situasi ini, Ye Xiwen tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan di wilayah Laut Yunsing di masa depan. Kedua klan, dalam kemarahan mereka, pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dan bahkan jika Sekte Guiyuan ikut campur, mereka tidak akan mampu melindunginya. Ini bukan masalah sepele, ini adalah masalah mendasar yang dapat memutuskan garis keturunan manusia. Di Laut Yunsing yang luas, tidak ada tempat baginya untuk berdiri. Melihat sikapnya yang santai, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Apakah dia benar-benar pemberani atau hanya bodoh dan tidak takut? Suasana menjadi hening, suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Semua orang menahan napas. Takut napas mereka akan mengganggu sosok garang di hadapan mereka dan membuatnya tersadar dari lamunannya serta memfokuskan perhatiannya pada mereka. Dia sudah gila. Dia sudah gila. Dia benar-benar sudah gila. Pei Xingchen tercengang, melihat pemandangan di depannya. Dia menyadari bahwa beberapa hal tidak bisa dibicarakan di depan umum. Jika ini terjadi di alam darah, bahkan jika Ye Xiwen membunuh mereka semua, itu bukanlah masalah besar. Bahkan jika kedua ras itu marah, Sekte Guiyuan masih bisa melindunginya. Namun, memusnahkan pasukan elit dari kedua ras di depan semua orang, itu gila. Seorang pria sejati seharusnya bertindak seperti ini, kata Jian Wushuang. Matanya berbinar tajam. Dalam pandangannya, dengan pedang di tangan, dia menguasai dunia, dan semua penguasa lainnya hanyalah awan yang berlalu. Para ahli manusia lainnya juga tercengang. Meskipun mereka semua membenci para ahli ras laut yang arogan ini, mereka tetap ketakutan ketika melihat mereka semua dibantai.
Para ahli ras laut bahkan lebih ketakutan. Ye Xiwen adalah tipe orang yang akan melumpuhkan anak tiga keajaiban itu karena menghina ras manusia. Jika dia mengamuk dan membantai mereka semua, kepada siapa mereka akan mengadu? Dia benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Lihat saja bagaimana dia membantai para ahli dari kedua ras. Itu keren banget. Haha, bagus sekali. Saat itu, hanya Bai Hanmo yang masih tertawa terbahak-bahak, seolah tak peduli apapun. Ye Xiwen tahu betul apa yang dipikirkan semua orang. Setelah membunuh mereka semua, seluas apapun Laut Yunsing, tidak akan ada tempat baginya untuk berdiri. Namun, mereka mungkin tidak menyangka bahwa Ye Xiwen tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah ujian alam darah selesai, dia akan kembali ke benua kuno yang terpencil. Seandainya dia tidak dikejar oleh kepala klan Beishan, dia tidak akan pernah sampai ke Laut Yunsing. Kemudian, karena kekuatannya terlalu lemah, menyeberangi lautan tak berujung ini terlalu berbahaya, yang menundanya. Kini ia memiliki kemampuan yang setara dengan ahli alam aspek Dharma. Setelah ia menyelesaikan ujian alam darah, kekuatannya hanya akan meningkat. Selama ia berhati-hati, melintasi lautan tak berujung bukanlah masalah sama sekali. Bei Xianling, sudah saatnya kamu melunasi utangmu. Setiap kali Ye Xiwen memejamkan mata, dia melihat bayangan Shen Yanmei sekarat. Tatapan tak berdaya itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Bung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit, dan sebuah retakan besar terbuka di langit, seolah-olah telah disobek oleh seseorang di udara. Gelombang energi merah tua menyapu keluar, dan Ye Xiwen merasakan bahwa itu adalah energi yang sangat murni, yang membuat kultivasi tubuh penguasa miliknya yang sulit ditingkatkan sedikit meningkat. Sialan kau, Ye Xiwen. Beraninya kau memusnahkan pasukan elit klanku. Matilah. Teriakan keras terdengar dari kejauhan, diikuti oleh tekanan yang sangat mengerikan yang menyapu ke bawah.